Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya saat kita buang air kecil, saat kita kencing, ya kan kita nggak secara langsung mencium aroma urin ya, tapi kita tahu ya aroma urin kita. Nah, aroma urin yang normal itu memang khas ya, itu perlu teman-teman tahu. Jadi kalau seandainya saat teman-teman buang air kecil, ya aromanya berubah tidak seperti biasanya, lebih menyengat, itu teman-teman harus hati-hati. Ya harus waspada, apalagi saat teman-teman buang air kecil ya aromanya terlalu menyengat seperti bau belerang. Jadi kita akan membahas urin bau menyengat seperti belerang. Cairan urin ya ataupun aroma urin yaitu memiliki bau yang khas, tidak menyengat, tidak terlalu mengganggu indera penciuman kita. Nah, kalau terlalu menyengat ya baunya sampai mengganggu indera penciuman kita ya berarti ada sesuatu di sana. Urin normal juga bisa teman-teman lihat dari warnanya ya, warnanya itu bening ya sampai ke kuningan. Nah itu warna yang normal. Tetapi kalau seandainya terjadi perubahan warna ya, kemudian juga perubahan bau, bau belerang ya, kemudian juga ataupun bau telur busuk ya. Nah itu teman-teman harus waspada. Ya bisa menandakan kalau seandainya limbah ya di situ terlalu banyak dibandingkan dengan air ataupun ada masalah lain. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan bau urin seperti belerang, diantaranya yang pertama dehidrasi. Jika teman-teman dehidrasi, ya ini bisa menyebabkan bau urin teman-teman menyengat ya, bahkan sampai bau belerang. Nah ini karena apa? Ya urin itu kan zat-zat sisa ya, zat-zat sisa kemudian air. Nah, kalau seandainya teman-teman kurang minum ataupun mengalami dehidrasi, ya zat-zat sisa tersebut terlalu banyak, ya konsentrasinya terlalu pekat, ya akhirnya pekat dibandingkan dengan air. Nah, dengan konsentrasi yang lebih pekat, ini akan menyebabkan aroma urin berubah ya, lebih pekat juga ya, bahkan sampai bau belerang. Warna urin pun akan ikut berubah ya, karena pekat tadi warna urin juga jauh lebih pekat ya, bukan jernih lagi, bukan kekuningan lagi, tapi lebih pekat. Nah untuk mengatasinya gimana ya teman-teman, atasi dehidrasinya ya, maka urin tadi baik aroma maupun baunya akan kembali normal lagi. Kedua, konsumsi makanan tertentu. Ketika teman-teman mengkonsumsi makanan misalkan pete ya, jengkol, yaitu akan menimbulkan aroma nafas teman-teman juga bau ya khas. Begitu juga dengan urinnya nanti. Itu semua terjadi karena asam jengkolat yang terkandung di makanan tadi. Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan tadi ya jadi nggak heran ya. Itu karena asam jengkolat tadi itu merupakan asam amino non protein ya yang mengandung sulfur ataupun belerang alami. Nah jadi nggak heran kalau seandainya nanti kencing teman-teman itu jadi bau belerang. Tetapi ketika itu terjadi teman-teman gak usah khawatir ya, cukup berhenti mengkonsumsi makanan tersebut ya, nanti aroma urin teman-teman akan kembali normal lagi. Nah siapa nih ya yang makan pete ataupun jengkol yang aroma urinnya tetap wangi? Ya nggak ada ya, jadi tetap bau ya. Jadi ketika makan makanan tadi ya, kalau seandainya buang air kecil di WC umum ya sebaiknya dikasih pewangi dulu ya, ataupun disiram sampai bersih. Ketiga, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ataupun orang mengenalnya dengan ISK, yaitu ketika bakteri masuk ke saluran kemih teman-teman, berkembang biak menyebabkan infeksi. Nah, dalam keadaan infeksi saluran kemih, yaitu bisa menyebabkan bau urin jadi tidak sedap. Kebanyakan ya saat orang mengalami infeksi tadi, yaitu menggambarkan kalau seandainya baunya itu seperti telur busuk ataupun bau belerang, yaitu karena bakterinya tadi ya mencemari urin teman-teman. Nah, ataupun orang tadi akan mengeluhkan gejala lain ya, misalkan nyeri buang air kecil, ya sering buang air kecil, ya panas ketika buang air kecil. Ya jadi keluhan-keluhan tadilah ya yang sering menyertainya. Keempat, efek suplemen dan obat-obatan. Teman-teman ya ketika sedang mengkonsumsi obat-obatan, vitamin ataupun suplemen tertentu, ini juga bisa menyebabkan bau urinnya itu seperti belerang. Jadi memang ada beberapa obat ya yang bisa menimbulkan masalah tersebut ya, suplemennya juga. Misalkan teman-teman mengkonsumsi antibiotik tertentu ya, kemudian juga
vitamin B misalkan ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan bau urinnya seperti belerang. Kelima, prostatitis. Teman-teman ya, prostatitis ataupun peradangan pada prostat ya ini terjadi pada laki-laki. Kayaknya hanya laki-laki yang memiliki prostat. Nah, prostat ini letaknya di bawah kandung kemih ya. Ketika meradang ya ini bisa menyebabkan urin teman-teman baunya juga kurang sedap ya, bau seperti belerang. Nah, teman-teman juga bisa menimbulkan keluhan ya, sakit pada penisnya ya, kemudian sering buang air kecil ya, nyeri buang air kecil, dan bisa saja ya saat buang air kecil itu ada darahnya. Yang keenam, sistitis. Sistitis ini peradangan pada kandung kemih ya. Nah, ini gejalanya mirip dengan infeksi saluran kemih tadi ya, karena peradangan di kandung kemih ya bisa menyebabkan infeksi kandung kemih ya, akhirnya urin jadi tidak sedap ya. Teman-teman bisa merasakan nyeri ataupun sakit ya perut bagian bawah. Ya, ini sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki karena saluran wanita itu lebih pendek ya uretranya dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki lebih panjang, jadi lebih berisiko untuk mengalaminya. Ketujuh, penyakit hati. Teman-teman ya, organ hati ini merupakan organ vital juga, organ penting di tubuh kita karena banyak sekali fungsinya yang mulai mencerna makanan, membantu proses metabolisme ya, kemudian juga menyaring racun di dalam tubuh. Nah, kalau seandainya teman-teman organ hatinya bermasalah, yaitu bisa mengganggu fungsi-fungsi tadi ya, bisa meningkatkan amonia. Kalau itu terjadi ya, ini bisa menyebabkan warna urin lebih pekat, kemudian aroma urin lebih pekat juga ya, lebih menyengat. Kalau hati teman-teman bermasalah, teman-teman juga bisa menimbulkan gejala mual muntah ya, nyeri perut di bagian kanan atas misalkan, kemudian juga urinnya tadi lebih pekat ya, baunya lebih menyengat, kemudian juga warnanya lebih gelap ya, feses teman-teman lebih pucat, dan teman-teman bisa mengalami pembengkakan di kaki ataupun di tangan teman-teman. Kedelapan, hipermetionemia. Kondisi kelebihan protein tertentu ya, kelebihan asam amino tertentu jenis metionin di dalam darah. Kondisi ini bisa terjadi ketika metionin tidak dipecah dengan baik di dalam tubuh. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan aroma urin teman-teman seperti belerang, kemudian napas teman-teman juga bisa bau seperti belerang. Nah, keringat teman-teman juga bisa bau seperti belerang. Untuk penanganannya ya biasanya dokter menyarankan ya diet rendah protein ya, supaya nanti bisa normal kembali. Ketika aroma urin bau belerang apalagi ditunjang dengan urin yang berubah warna, teman-teman harus waspada ya, karena memang ada yang disebabkan oleh masalah kesehatan. Nah, bisa disimak video saya tadi dari poin 1 sampai poin 8 ya, kenapa urin teman-teman bisa bau belerang. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mau bahas apa silahkan komen ya. Salam sehat, sampai jumpa.